Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Azura Syifa Putri Harza. Saya dari kelas 11 IPS. Jadi di sini Umi Kania ngasih kita PR disuruh bikin vlog tentang pengaruh COVID-19 terhadap perekonomian global. Sebelum kita ke perekonomian globalnya, kita bahas dulu tuh virus coronanya. Wabah virus corona atau COVID-19 diketahui pertama kali menyebar di Wuhan, China pada akhir 2019. Sejak saat itu, virus tersebut menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, tanpa terkecuali Indonesia. Nah, Badan Kesehatan Dunia WHO pun telah mengumumkan wabah corona tersebut pandemik global. Artinya, ini persoalan kesehatan yang bersama mengancam banyak negara. Karena penyebaran yang begitu cepat, tidak bisa dipungkiri, virus corona berdampak pada perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi global pun diprediksi melambat. Sejumlah lembaga dunia, termasuk Dana Moneter Internasional (IMF), merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia untuk tahun ini semenjak ada pukulannya dari wabah corona. Pertumbuhan ekonomi pun akan sekiranya 0,1% poin lebih rendah dari sebelumnya pada Januari 2020. IMF memproyeksi pertumbuhan ekonomi global menguat, yaitu dari 2,9% pada 2019 menjadi 3,3% pada 2020. Namun, tak berjeda selama itu, virus corona yang telah dikategorikan WHO sebagai kondisi darurat global telah mengganggu aktivitas perekonomian di Cina. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat pun telah bersiap menghadapi resesi yang lebih dalam dibandingkan pada tahun 2009. Untuk mengantisipasi hal itu telah mereka siapkan pula. Kita sekarang balik lagi ke Indonesia. Gimana sih keadaan ekonomi Indonesia? Nah, di Indonesia sendiri, kinerja perekonomian Indonesia jelas akan ikut berdampak. Pertumbuhan ekonomi dan kinerja perdagangan internasional diprediksi turut lusuh sebagai dampak melorotnya pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kondisi perekonomian global saat ini sangat menentang. Dia pun mengakuinya, memburuknya kondisi ekonomi global akan mempengaruhi ekonomi Indonesia pula. Dampaknya tidak main-main, tidak hanya pertumbuhan ekonomi yang loyo, kinerja perdagangan, pasar keuangan, nilai tukar, hingga aktivitas bisnis juga diyakini bakal menurun. Kalau mau ekonomi kita stabil lagi, please, kita sama-sama lawan corona, di rumah aja, gak usah kemana-mana. Gatel, emang gatel, gak keluar tuh gatel. Udah, gak apa-apa, tahan dulu aja. Itu cuma 2 minggu kan? Kalau misalnya makin banyak, kita berapa lama mau dikurungnya gitu. Makin lama juga kalau misalnya makin banyak yang bandel keluar rumah, kita makin lama dikurungnya gitu. Oke, kita kerja sama aja ya. Aku gak bakal banyak bahas tentang ini, tentang ekonomi dunia, karena ya udahlah. Dan ekonomi dunia ini mempengaruhi dolar itu naik. Jadi hampir 17.000. Corona. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan yang saya ucapkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.